Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian dan juga kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Bagaimana pembelajaran kemarin? Pembelajaran subtema 2, pembelajaran 2, maksud Bapak pembelajaran 3. Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, bisa menghubungi Pak Fajar atau kontak Pak Fajar. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak, doa sebelum belajar telah kita baca. Mari kita ke dalam pembelajaran. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa mau menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, setelah mengerti gambar, kalian mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Nah ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Apakah kalian sudah siap tentang pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung ke dalam materi. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Lalu sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Nah, kalian bisa menanggapi dampak dari perburuan hewan liar itu apa Pak? Yang pertama yaitu perlu kita ketahui bahwa dampak dari perburuan hewan liar dapat menimbulkan kepunahan bagi hewan tersebut. Jika hewan-hewan liar ini akan diburu, akan merusak habitatnya. Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Sebaiknya kita tidak merusak habitat alamnya dan juga tidak memburunya secara liar. Begitu, agar apa? Agar ekosistemnya itu tetap terjaga Pak. Jadi agar ekosistemnya itu tetap terjaga. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Baik anak-anak, mari kita belajar apa dampak dari perburuan hewan liar. Baik, di sini ada bacaan. Diperintahkan kita untuk membaca terlebih dahulu anak-anak ya. Jadi kalian bisa membacanya di buku paket ataupun di sini. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Harimau masuk desa. Warga cemas. Ini judulnya. Mari kita baca bersama-sama. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah
terlebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Jadi yang dimaksud sebelum dirasakan oleh warga, harimau ini sudah mengalaminya anak-anak. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Jadi harimau ini terganggu oleh aktivitas manusia yang tidak baik. Nah, mari kita lanjutkan membacanya. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nah, ini adalah sikap contoh yang tidak baik. Yang seharusnya pohon-pohon itu dijadikan sebagai rumah harimau dan juga hewan-hewan yang lain, ini pohon-pohonnya ditebang untuk kepentingan manusia atau masyarakat sendiri, jadi dijadikan ladang kopi. Kita lanjutkan. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Nah, ini habitatnya itu habitat hewan itu semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Nah, jadi sebabnya kenapa kok bisa harimau tersebut berkeliaran di perkampungan atau di area kampung? Soalnya ini harimau kehilangan makanannya. Kenapa? Karena hewan kecil yang bertempat di pohon itu tidak ada lagi. Karena apa? Pohonnya sudah ditebang sama masyarakatnya. Jadi terpaksa hewan harimau dan hewan-hewan kecil makanan harimau ini berpindah tempat. Nah, begitu. Jadi, jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Nah, ini sebenarnya yang salah siapa? Gitu anak-anak. Ini yang sebenarnya yang salah siapa? Manusianya. Karena kenapa? Itu tadi telah merusak habitat atau tempat tinggal harimau dan juga makanan harimau. Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain dan di sekitarnya, termasuk harimau. Jadi ceritanya ini harimau terganggu oleh aktivitas manusia yang merusak alamnya. Jadi harimau tersebut masuk ke area warga. Kenapa? Ya karena harimau mencari makanannya. Di mana ada makanannya, misalnya di area perkampungan, maka harimau akan mencari ke area perkampungan. Begitu. Jika misalnya ada di hutan, ya harimaunya tidak akan ke perkampungan karena makanan harimaunya ini ada di hutan. Begitu anak-anak. Paham ya dari sini? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan 1-9. Ini berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ini Pak Fajar beri contoh membantu. Nanti kalian bisa mengembangkan pertanyaan. Maksud saya bisa mengembangkan jawaban sesuai dengan pemikiran kalian. Nomor 1, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya, warga menebang pohon di hutan untuk memperluas kebun kopi mereka. Nah, ini jadi untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi ini egois anak-anak ya, sifatnya ini tidak baik. Ini yang nomor 2, apa yang terjadi dengan harimau? Nah, harimau masuk ke area pemukiman warga seperti sedang mencari makan. Nah, ini harimaunya terpaksa berkeliaran ke area warga. Kenapa? Karena dia mau mencari makan, sedangkan makanan mereka berpindah tempat tidak di hutan lagi. Mereka berpindah tempat di mana dia berada, begitu. Jadi misalnya di area perkampungan ada makanan mereka, ya mereka akan mencari makanan tersebut di area perkampungan. Jadi harimau ini masuk ke area pemukiman. Nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Ini warga desa berupaya untuk mengamankan hewan ternak mereka dan ronda bergantian setiap malam. Nomor 4, mengapa harimau masuk ke desa? Karena habitat hewan terganggu disebabkan penebangan pohon. Lalu penebangan pohon, makanan harimau tidak lagi tersedia di habitatnya.
Nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju pastinya ya, karena dapat merusak alam dan mengganggu penghuni hutan seperti harimau serta hewan lainnya. Yang nomor 6, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, karena warga telah menebang pohon tempat hidup dan habitat hewan di hutan. Jadi tempat tinggalnya dirusak, akhirnya hewan-hewan terganggu kehidupannya. Yang nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya, karena semua warga berhak menikmati alam yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dengan mendapat udara sejuk dan baik bagi manusia. Nah, ini di sini kalian bisa mengembangkan sendiri menurut pemahaman kalian masing-masing anak-anak ya. Yang nomor 8, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Tidak melakukan penebangan pohon agar tidak merusak alam dan habitat hewan yang ada di dalam hutan. Nomor 9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Yaitu menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar dengan tidak menebangi pohon dan bapak tambah tidak mengganggu hewan liar. Ini tadi tidak menebangi pohon tempat tinggal mereka. Nah, di sini paham anak-anak ya. Jika kesulitan, kalian bisa menghubungi Pak Fajar. Lanjutkan anak ya. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah pakaian. Ini ada pemburu dan juga kegiatan upacara adat. Tapi sebelumnya kita lihat perlintahan dulu. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Nah, ini kalian bisa memberikan alasan ataupun pendapat. Nanti kalian mengisi kolom ini dengan menurut pemahaman kalian masing-masing. Ini Pak Fajar beri contoh untuk menjawabnya. Nah, di sini ada alasan atau pendapat. Pertanyaannya, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Nah, ini alasannya dijadikan pakaian, kita setuju atau tidak? Nah, di sini jawaban dari Pak Fajar, tidak setuju karena dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Jadi kalau misalnya hewan-hewan tersebut diburu terus-menerus, nah ini dijadikan pakaian, ini akan lama-lama akan semakin punah begitu. Lalu yang gambar yang kedua, pemburu. Nah, ini tidak setuju karena dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Yang ketiga ini adalah kegiatan upacara adat. Nah, ini Pak Fajar bisa setuju asalkan dengan pemanfaatan yang baik dan hewan buruan ini akan terus dilestarikan gitu. Tapi jika ada penggantinya, pengganti dari pakaian kegiatan upacara adat ini akan lebih baik lagi. Nah, baik, ini untuk kolom selanjutnya kalian harapan Pak Fajar untuk mengisi sendiri ya, agar kalian terbiasa ataupun terlatih secara mandiri. Nah, anak-anak, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita tidak boleh untuk merusak alam, habitat hewan liar dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa kontak Pak Fajar. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Nah, kita membaca doa sesudah belajar anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika Pak Fajar ada kesalahan perkataan ataupun kurang kejelasan materi. Nanti kalian bisa menghubungi Pak Fajar jika kalian merasa masih kesulitan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.